Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 21 ayat ke-17. Judul perikopnya tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Renungan pagi ini saya beri judul Mengutuki Orang Tua. Mari kita membaca Alkitab kita. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Saudara, dalam budaya modern saat ini, tindakan mengutuki seringkali tidak terlalu tampak jelas bentuknya. Hal ini mungkin karena kita lebih umum menjumpai adalah kebiasaan memaki atau mengumpat saja, tapi tidak pernah terdengar seperti mengutuki seperti itu. Dan biasanya kebiasaan mengumpat ini dilakukan kepada teman sebaya atau teman yang akrab seperti itu. Dan kalaupun dilakukan dalam keadaan marah juga jarang sekali dilakukan. Biasanya hanya untuk ungkapan candaan atau seperti pergaulan biasa yang sedikit kasar demikian. Nah, meskipun demikian dalam budaya kita memaki atau mengumpat orang yang lebih tua apalagi tetap dianggap tidak sopan dan tidak beradab. Namun dalam teks yang tadi kita baca, mengapa tindakan mengutuki yang tampaknya hanya seperti ucapan berupa umpatan dan makian seperti yang tadi saya katakan, kenapa bisa sampai dikenai hukuman mati? Saudara, kata Ibrani untuk kutuk adalah kalal yang berarti meremehkan, menghina, memperlakukan orang dengan tidak hormat. Dalam konteks ayat yang kita baca tadi, mengutuki itu dituliskan dengan kata mekalel yang tidak hanya mengacu kepada kata-kata kasar, tetapi mencakup juga penghinaan berat, tindakan merendahkan martabat, menyatakan pemberontakan, bahkan mendoakan agar orang tua mengalami celaka. Saudara, Allah menghendaki setiap manusia untuk saling menghormati dan menghargai martabat sesamanya. Kita adalah setara sesama manusia. Mengharapkan seorang untuk mengalami celaka apalagi kematian adalah sikap yang sangat berbahaya. Terlebih lagi bila hal itu datang dari seorang anak terhadap orang tuanya yang telah mengasihi dan merawatnya sejak dia lahir kemudian dibesarkan. Bayangkan, seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan lalu membesarkan anaknya dengan penuh kasih, dengan pengorbanan, dengan segenap kekuatannya, justru di kemudian hari dikehendaki mengalami kecelakaan atau kematian oleh anaknya sendiri. Ini adalah hal yang sangat serius dalam masyarakat Israel kuno. Dan seharusnya tetap dianggap serius juga dalam masyarakat modern saat ini. Karena hal itu tidak mengherankan bila dalam konteks zaman ini seorang anak yang mengutuki orang tuanya dikenai oleh hukuman mati. Hukuman yang sangat tegas dan keras ini menggambarkan betapa seriusnya Allah mengatur tatanan kehidupan bangsa Israel. Allah menghendaki setiap umatnya taat dan hormat terhadap otoritas di atasnya. Dimulai dari hormat seorang anak terhadap otoritas orang tua di dalam rumahnya. Saudara, kemudian Yesus sendiri menegaskan bahwa keinginan untuk berdosa yang masih tersembunyi di dalam hati pun sudah termasuk dalam perbuatan dosa. Karena apa yang tersimpan dalam hati kita, apa yang tersimpan dalam hati kita itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Oleh sebab itu, hati harus ditaklukkan di dalam Kristus. Hati sebagai sumber dari segala tindakan perlu senantiasa diperbarui melalui pertobatan dan kasih karunia penebusan dari Kristus. Dengan demikian, mengutuki bukan hanya tentang perkataan yang tidak beradab, tetapi tentang niatan dalam hati yang mengandung kebencian dan ingin menghilangkan keberadaan atau nyawa orang lain. Saudara, mari kita serahkan hati kita kepada Kristus untuk senantiasa diperbarui. Demikian juga kita menyediakan diri kita untuk senantiasa diubahkan dari hari ke sehari. Kita harus mewaspadai keinginan-keinginan yang cenderung memberontak dan menjauh daripada Allah. Mari saudara, kita akan memberikan waktu sejenak untuk memeriksa dan merenungkan hati kita. Jangan-jangan masih ada dalam hati kita kebencian atau rasa sakit yang tanpa sadar membuat saudara sering mengutuki seseorang meskipun hanya di dalam hati.
Saudara, kiranya Tuhan senantiasa menyertai saudara dan menjagai hati saudara agar tetap dalam kewaspadaan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa memohonkan agar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan keberadaan hati kami, Tuhan. Mungkin saat ini kami terbiasa untuk memaki atau merendahkan orang lain, Tuhan. Mungkin tidak dalam ucapan, tapi dalam hati kami. Kami menyadari itu adalah bahaya besar karena itu adalah sumber-sumber untuk mengutuki orang lain. Tuhan, ampuni kalau selama ini hati kami tidak putih, tidak tulus, tidak jujur Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami masih ada kebencian atau rasa tidak enak dengan orang lain, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Pagi hari ini kami belajar untuk kami menghilangkan semuanya itu. Dan kami mau tulus, mau suci Tuhan, hati kami Tuhan di hadapan Allah. Tolong kami, tolong hati kami Tuhan, tolong ucapan kami Tuhan, supaya kami tidak mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan hari ini. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa membuat hati kita dipenuhi oleh kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati.